Halo everyone, welcome back again to Sarifki Channel. Hari ini kita mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kita di sini hanya menitik beratkan kepada pemeliharaan peralatan-peralatan kantor. Yang kemarin kita sudah jelaskan bagaimana cara penggunaan peralatan mesin pengganda, bagaimana cara menggunakan mesin fotokopi atau pengganda, bagaimana membedakan antara peralatan kantor, perabot kantor, furniture kantor, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk kita ke materi tentang bagaimana memelihara peralatan-peralatan kantor. Yang pertama kita harus ketahui dulu, di dalam sebuah instansi atau perusahaan itu harus bertitik tumpu pada faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Ialah aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjukkan untuk mencegah dan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Beberapa diantaranya penyebab atau akibat kecelakaan kerja timbul di tempat kerja. Yang pertama itu, pekerja yang bersangkutan belum terampil atau belum mengetahui cara penggunaan alat-alat tersebut. Yang kedua, pekerja tidak hati-hati, lalai, bisa jadi dalam kondisi terlalu lelah atau dalam keadaan sakit. Yang ketiga, tidak tersedia alat-alat pengaman. Keempat, alat kerja atau alat produksi yang digunakan dalam keadaan tidak baik atau tidak layak. Nah, ini juga akan menjadi bencana kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan korban atau dapat berdampak kerugian yang berbentuk yang pertama, pekerja atau orang lain. Yang paling parah adalah bisa sampai meninggal atau cacat seumur hidup. Yang kedua, alat produksi rusak. Yang ketiga, bahan baku dan bahan produksi lainnya rusak. Yang keempat, bangunan terbakar atau roboh. Yang kelima, proses produksi terhenti atau terganggu. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui tentang ruang lingkup dan tujuan keselamatan kesehatan kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 diatur dalam undang-undang ini di Nomor 1 Tahun 1970 ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, berada di dalam wilayah kekuasaan hukum di Indonesia. Nah, adapun tujuan dan sasaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini ialah yang pertama, agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Yang kedua, agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Ketiga, agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Dan dalam hal tersebut, kita harus memperhatikan penggunaan alat kerja. Dan beberapa diantaranya adalah penggunaan alat harus sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Yang kedua, alat-alat kerja dipakai sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, penggunaan alat harus disesuaikan dengan kemampuan atau daya kerja alat tersebut. Keempat, setiap pegawai yang akan menggunakan alat-alat telah memiliki keahlian dan keterampilan dalam penggunaan alat tersebut. Yang kelima, setiap pegawai telah mengetahui kelebihan, kelemahan, dan bahaya yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari alat kerja yang dipakai. Keenam,
Agar alat kerja selalu dalam keadaan baik dan saat dipakai dalam bekerja dengan baik, maka selalu memerlukan peliharaan dan perawatan secara rutin. Yang ketujuh, terakhir, pada waktu tertentu alat-alat perlu diservis, direparasi dan diganti komponen-komponennya yang sekiranya perlu segera diperbaharui. Oke. Setelah itu kita bisa memperoleh manfaat dari K3LH ini. Yang pertama ialah barang-barang akan terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. Yang kedua, memperpanjang usia atau umur barang sehingga tidak perlu diganti dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, menghindari kehilangan karena terkontrol terus. Yang keempat, menghindari penyimpanan yang tidak teratur. Dan yang kelima, terakhir, dengan terpelihara akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana cara pemeliharaan dan perawatan barang. Ditinjau nanti dari kurun waktu, pemeliharaan barang akan dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari atau pemeliharaan berkala. Yang kedua, menurut jenis barang suatu perusahaan, itu dapat dibagi juga menjadi dua, yakni barang bergerak dan barang tidak bergerak. Oke, cara pemeliharaan dan perawatan barang kantor. Kita masuk ke materi intinya di K3LH, pemeliharaan atau perawatan barang kantor atau peralatan kantor di sini. Yang pertama, secara umum selalu membersihkan barang secara teratur, selalu memperbaiki barang yang rusak sebelum digunakan. Yang ketiga, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing. Keempat, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Yang kelima, selalu mengoperasikan atau menggunakan barang kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pemakaian. Yang keenam, pemeliharaan mesin-mesin kantor. Pengurusan pemeliharaan dapat ditempuh dalam 3 cara sebagai berikut. Kalian bisa melakukannya dengan cara kontrak pemeliharaan dengan menggandeng beberapa perusahaan. Yang kedua, bisa servis perorangan, atau di kantor kalian mempunyai servis kantor atau company operated service. Nah, masuk ke materi kita, yaitu tentang peralatan atau bagaimana cara merawat peralatan-peralatan yang ada di perusahaan kalian. Yang pertama, ada langkah-langkah perawatan mesin tik manual. Di sini yang harus kalian ketahui adalah bersihkan semua kotoran yang melekat pada bodi mesin tik dengan menggunakan kain lap yang halus. Yang kedua, bersihkan jari-jari touch dengan mempergunakan sikat yang halus. Yang ketiga, periksa semua kunci apakah semua dalam keadaan normal. Yang keempat, bersihkan penggulung kertas dengan membuka penutup silinder. Yang kelima, apabila dipandang perlu, bersihkan dengan menggunakan minyak mesin tik. 6. Periksa pita mesin tik apakah masih dalam keadaan baik atau masih keadaan layak untuk dipakai. Yang ketujuh, apabila mempergunakan cairan penghapus, mulai mengetik lagi apabila penghapus itu benar-benar telah mengering. Jadi jika kalian menggunakan tip X cair, upayakan kalian mengetiknya pada saat cairan penghapusnya itu benar-benar telah kering. Yang kedua adalah langkah-langkah perawatan mesin tik listrik.
bersihkan mesin tik sebelum mulai mengetik. Yang kedua, periksa lebih dahulu apakah semua kunci atau touch dalam keadaan normal. 3. Sebelum mulai mengetik, bebaskan dahulu semua kunci. Yang keempat, cara menekan kunci atau touch secara perlahan sesuai dengan tebal tipisnya atau jumlah lembaran kertas yang akan diketik. Yang kelima, tenaga yang diperlukan disesuaikan dengan aliran listrik rumah ataupun kantor. Yang keenam, apabila dalam keadaan tidak terpakai, steker hendaknya dicabut dari stop kontak. Yang ketujuh, tutuplah mesin menggunakan penutup mesin. Jadi inilah langkah-langkah merawat mesin tik listrik agar mempunyai usia yang panjang untuk perusahaan kalian. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah perawatan mesin pelubang kertas. Yang pertama, kalian bisa melakukannya dengan bersihkan pelubang itu setiap saat mau digunakan. Yang kedua, pakailah sedikit minyak pada tempat-tempat tertentu agar tidak cepat berkarat dan pisau pelubang dapat lancar bergerak atau tidak keras. Yang ketiga, bukalah penutup pelubang kertas yang ada di bawah apabila potongan kertas yang ada di dalamnya sudah penuh. Jangan sampai penuh baru kalian buang. Yang keempat, masukkan warkat yang akan dilubang ke dalam mulut sesuai dengan kemampuan mesin pelubang kertas tersebut. Jika kapasitasnya hanya 50 lembar, kalian jangan paksakan ke 100 lembar ataupun 150 lembar. Berikut yaitu cara-cara merawat mesin penomor. Yang pertama, kalian upayakan bersihkan bak tinta. Yang kedua, bersihkan indikator berikut kuncinya dengan mempergunakan sikat yang lunak. Yang ketiga, silinder angka dibersihkan dengan menggunakan sikat yang halus. Yang keempat, bibir nomorator dibersihkan dengan menggunakan lap pembersih sehingga apabila digunakan tidak mengotori kertas. Selanjutnya, langkah-langkah perawatan mesin penjepret kertas. Yang pertama, bersihkan penjepret kertas setiap saat dengan menggunakan kain lap pada lubang pengatur dan perut kawat jepret. Yang kedua, apabila dipandang perlu, olesi dengan sedikit minyak pada as penjepit kertas. Yang ketiga, pakailah untuk menjepret warkat sesuai dengan kemampuan penjepret kertas tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara langkah-langkah merawat mesin pemotong kertas? Yang pertama, bersihkan mesin dengan menggunakan kain lap yang bersih agar tidak berkarat. Yang kedua, minyakilah mesin pada tempat tertentu sehingga mesin mudah dioperasikan. Yang ketiga, pergunakan mesin sesuai dengan kemampuan. Jika pemotong kertas hanya mampu 50 lembar, jangan paksakan atau jangan melampaui kemampuan batas dari setiap alat-alat tersebut. Karena alat itu memiliki sebuah batasan kerja. Lanjut, yaitu bagaimana cara merawat mesin stensil manual. Yang pertama, tetap bersihkan bodi mesin dengan menggunakan lap yang bersih. Yang kedua, bersihkan baki kertas dan baki penada. Ketiga, bersihkan pembungkus roll terhadap sisa-sisa tinta stensil yang melekat pada pinggir sebelah kanan dan kiri. Yang keempat, bersihkan semua kotoran yang melekat pada bagian mesin setelah penyestensilan. Dan bedanya dengan merawat mesin stensil listrik, cara yang pertama mungkin masih sama, membersihkan bodi mesin terhadap semua kotoran yang melekat dengan menggunakan lap yang bersih.
Yang kedua, bersihkan baki kertas dan baki penanda dari tinta stensil yang menempel. Yang ketiga, cabutlah steker dari stop kontak setiap selesai melakukan penggandaan dan posisi mesin dalam keadaan off. Yang keempat, bersihkan bekas tinta stensil yang melekat di kanan kiri roll atau silinder mesin. Yang kelima, pada tempat-tempat tertentu bersihkan dengan menggunakan alat sejenis sikat yang lunak. Terakhir, pastikan tutup mesin setelah selesai menyestensil. Berikut yaitu langkah-langkah replacement atau perbaikan. Jika kalian ingin melakukan perbaikan, kalian bisa melakukan langkah-langkah atau metodenya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membuat jadwal rutin kegiatan perbaikan agar bisa dipantau peralatan ini kapan terakhir kali diperbaiki. Yang kedua, catatlah alat-alat dan mesin kantor yang akan diperbaiki, kemudian tandailah atau pisahkan dengan alat yang tidak akan diperbaiki. Yang ketiga, tentukan bagian-bagian apa saja yang akan diperbaiki atau yang harus diganti. Jika diperlukan untuk diperbaiki, silakan diperbaiki. Jika mesti diganti, harus diganti. Yang keempat, prediksi jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk rencana perbaikan. Haruskah dilakukan perbaikan? Ataukah lebih baik kita melakukan penggantian atau replacement? Yang kelima, tentukan siapa yang akan menjadi pelaksana perbaikan. Kantor. Yang kedua, kita bisa memanggil. Dan yang ketiga adalah jasa individu pribadi. Yang keenam, pastikan alat-alat dan mesin kantor yang diperbaiki selalu mendapatkan garansi jika pelaksana perbaikan diserahkan kepada pihak lain. Terakhir, langkah-langkah mengganti suku cadang refill spare part. Nah, di sini kalian juga harus memperhatikan untuk replacement atau perbaikan juga harus mengetahui bagaimana cara mengganti suku cadang atau refill spare part. Yang perlu diperhatikan yakni pertama, bagian-bagian suku cadang yang akan diganti harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tertuang dalam buku petunjuk dari merek dan jenis barang yang akan diperbaiki. Yang kedua, suku cadang baru harus sesuai dengan kondisi suku cadang yang diganti. Yang ketiga, pada saat mengganti komponen suku cadang haruslah tepat, baik cara pemasangannya maupun letak dan posisi alat sehingga tidak menyebabkan alat menjadi kurang berfungsi dengan sempurna, bahkan menjadi tidak berfungsi. Yang keempat, pemasangan suku cadang dari alat yang diganti harus dilakukan oleh ahlinya dan memiliki kemampuan teknis. Yang kelima, suku cadang baru harus memenuhi kualifikasi standar dari pabrik sehingga dapat memenuhi syarat-syarat dari segi kualitas, kemampuan, daya kerja, kapasitas, dan sebagainya. Yang keenam, penggantian suku cadang dan persediaan selalu beli dan diperoleh dari agen resmi dari jenis dan merek barang yang dipakai. Itulah pelajaran hari ini mengenai tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terfokus pada bagaimana memelihara peralatan kantor di perusahaan kalian. Mungkin pelajaran atau materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke teman yang lain. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you.